Cinta merupakan salah satu anugerah terindah dari Tuhan untuk umat manusia. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami dan merasakan keindahan cinta. Di samping itu, manusia sebagai makhluk sosial juga akan selalu membutuhkan pertolongan dan kasih sayang dari orang lain. Adik-adik, tanpa terasa, malam ini kita akan saksikan kelompok 6 mempresentasikan analisis musikalisasi puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar. Nah, adik-adik, penasaran siapa yang akan mempresentasikan? Jangan lewatkan video pembelajaran ini. Ikuti terus dan saksikan siapa yang akan mempresentasikannya. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunifila Hengko dari kelas 12 akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larit dan bait. Menganalisis suasana ialah perasaan pembaca setelah membaca puisi. Jika nada adalah cara penyair menyampaikan puisi, maka suasana adalah efek yang dirasakan pembaca setelah membaca. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat puisi. Makna puisi melalui musikalisasi puisi ialah puisi yang dinyanyikan sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah puisi bisa tahu isi puisi tersebut. Beberapa hal yang berkaitan apresiasi puisi adalah pemahaman terhadap unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Hairil Anwar. Puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisahkan oleh jarak dan terpisahkan oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cinta dengan perahu dan laut. Makna dari puisi Cintaku Jauh di Pulau ialah sebuah cita-cita yang belum tercapai. Puisi ini juga memberi kesan mendalam, membuat para pembaca mengerti agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mencapai cita-cita dan keinginan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ray Edon dari kelas 12 akomodasi perhotelan Bunaken. Dan pada saat ini atau malam ini saya akan menjelaskan manfaat tentang menganalisis suasana, tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapannya, sikap penyair. Contohnya
gembira, ungkapan cinta, haru, sedih, bahagia, bimbang, tenang, sepi, dan semangat. Tema ini adalah ide atau gagasan pokok sebagai penulisan sebuah karya. Gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa penyair. Pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karyanya. Dan kemudian gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. Makna puisi adalah arti, maksud, isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dari pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda. Makna pentafsirannya tidak mungkin akan bertolak belakang, dan musikalisasi puisi adalah bentuk operasi puisi dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu dari puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Selamat sore, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Melisa Maningkue dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 7 Manado. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang menganut pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Musikalisasi puisi merupakan kolaborasi antara sastra dengan musik. Hal ini membuat musikalisasi puisi sangat jauh berbeda sekali dengan puisi. Puisi umumnya dibacakan atau diucapkan dengan intonasi, sedangkan musikalisasi puisi dibacakan atau diucapkan dengan nada dan diiringi dengan musik. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Hal yang harus kita ingat adalah musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan oleh penyairnya. Teks puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Hairil Anwar, yang menceritakan kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah
oleh maut. Bahasa puisi ini memberikan makna lain daripada bahasa biasa, sehingga dapat merasakan rintihan dan kekecewaan yang sangat besar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiri Afrila Babu, kelas 12, jurusan akuntansi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Makna puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan atau suatu pikiran dari penyair secara imajinatif. Penyair merupakan seorang yang membuat puisi. Seorang penyair menggunakan bahasa yang penuh makna dan sistematis. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi ini tersebut. Tema dalam puisi merupakan ide gagasan pokok atau acuan penyair dalam menentukan alur puisi yang baik terdapat dalam puisi maupun prosa. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik puisi. Karya Chairil Anwar, Cintaku Jauh di Pulau. Tema puisi dari Chairil Anwar ini adalah Kasih Tak Sampai. Suasana puisi dari Chairil Anwar ini adalah suasana yang tidak nyaman, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Makna puisi Chairil Anwar menceritakan usaha aku yang akan menyampaikan keinginan yang sangat diidam-idamkan, yang dikiaskan sebagai gadis manis, yang mungkin gadis manisnya itu adalah pacarnya yang sedang berada di pulau yang jauh. Meskipun keadaan berjalan dengan baik, namun aku rasa bahwa tidak mencapai pacarnya yang disebut gadis manis, yang selalu dicita-citakan. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa maut akan lebih awal datang. Maka dari itu, meski sudah menghabiskan banyak waktu dan segala usaha yang telah dilakukannya, hal itu akan menjadi percuma karena sudah diatur oleh garis nasib. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Meifa Desyemona Awala, kelas 12 akomodasi perhotelan di Bunaken. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama, suasana dalam puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Contoh, gembira, ungkapan cinta, haru, sedih, bahagia, bimbang, tenang, sepi, semangat, dan kusyuk. Yang kedua, tema.
Tema adalah ide atau gagasan pokok sebagai dasar penulisan sebuah karya atau gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa penyiar atau pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karyanya. Kemudian gagasan pokok inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata puisi tersebut. Yang ketiga, makna puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda, manakah penfasirannya tidak mungkin ada bertolak belakang. Yang keempat, yaitu yang terakhir, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi puisi pengungkapan, musikan, instrumen, melodi, dan nyanyian. Ucapan puisi dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Takasoa dari kelas 12 TAV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Pengertian puisi dan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan suatu pembacaan puisi yang dilakukan, diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan puisi tersebut. Sedangkan tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca. Setelah membaca puisi tersebut, makna puisi adalah maksud atau artian yang terkandung oleh suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan dapat ditangkap oleh pembaca puisi tersebut. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan maut. Dari puisi tersebut dapat diketahui bahwa si aku sedang menapaki jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak berjumpa. Dalam perjalanannya menuju kekasihnya atau pacarnya, si aku menaiki perahu. Keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang menjemputnya. Padahal perjalanannya sudah bertahun-tahun. Jika sampai benar ajal menjemputnya, maka si aku akan mati dan tidak akan bertemu dengan pacarnya atau kekasihnya tersebut. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas yang baik dan menggunakan aliterasi dan sonansi, juga menggunakan rima di
masing-masing baitnya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Marsyanda Rampala dari kelas 12 akuntansi. Menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi. Ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan, baik sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan sebagainya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut saja, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair, sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Menentukan tema puisi. Semua karya sastra pastilah memiliki tema, contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya, sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti masalah yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya, tema cinta. Pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya dan seterusnya. Menentukan makna puisi. Makna atau juga biasa dikenal dengan amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca puisi. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lainnya. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu hal oleh setiap pembaca akan menemukan jumlah makna puisi berbeda-beda yang lain. Penjelasan intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengamalan imajinatif dan perasaan penulis. Kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi. Memahami materi ini sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Perkenalkan, nama saya Angelika Kaligis, kelas 12 Perhotelan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mudah menganalisis makna atau puisi. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Dalam penafsiran pasti akan ada unsur subjektivitas, kedewasaan, kemantapan, pengalaman, dan pengetahuan. Penafsir akan menentukan mutu rumusan makna puisi. Dengan demikian, hanya penyairnya yang tahu makna persis puisi tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengan apresiasi puisi adalah pemahaman terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik puisi meliputi tema, diksi, bait atau larik, rima, makna, amanat. Adapun unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang penulis, keadaan masyarakat pada saat puisi tersebut diubah, sosial, politik, adat, dan sebagainya. Unsur dalam menganalisis puisi sebagai suatu
totalitas yang dibentuk oleh unsur intrinsik tertentu. Puisi dapat dibagi dalam beberapa lapis yang meliputi hal-hal berikut. 1. Sense. Terdapatnya sense atau makna dalam suatu puisi pada dasarnya akan berhubungan dengan gambaran dunia atau makna puisi secara umum yang ingin diungkapkan penyairnya. 2. Subjek mater. Subjek mater adalah pokok pikiran yang dikemukakan penyair lewat puisi yang diciptakannya jika sense berhubungan dengan gambaran makna dalam puisi secara umum. Oleh sebab itu, dalam analisis lapis makna puisi, pembaca akan menampilkan pertanyaan, pokok-pokok pikiran apa yang diungkapkan, sejalan dengan sesuatu yang secara umum dikemukakan penyairnya. 3. Feeling. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Hal itu mungkin saja terkandung dalam lapis makna puisi sejalan dengan terdapatnya pokok pikiran dalam puisi. 4. Tone. Tone adalah sikap penyair terhadap pembaca sejalan dengan pokok pikiran yang ditampilkannya. Hal yang demikian mungkin saja terjadi, contohnya sewaktu Anda berbicara masalah cinta maupun tentang cinta itu sendiri kepada kekasih Anda. Akan berbeda dengan sewaktu Anda berbicara kepada teman. Dalam rangka menganalisis feeling dan tone pada suatu puisi, pembaca akan berhubungan dengan upaya pencarian jawaban atas pertanyaan. Bagaimanakah sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya? Serta bagaimanakah sikap penyair terhadap pembaca? Jawaban yang diperoleh mungkin akan berupa sikap, keterharuan, kesedihan, keriangan, semangat, masa bodoh, menggurui, atau berbagai macam sikap lainnya sejalan dengan keanekaragaman sikap manusia dalam menyikapi kenyataan yang dihadapinya. 5. Totalitas. Totalitas makna adalah keseluruhan makna yang terdapat dalam suatu puisi. Penentuan totalitas makna puisi didasarkan atas pokok-pokok pikiran yang ditampilkan penyair, sikap penyair terhadap pokok pikiran, serta sikap penyair terhadap pembaca. Hasil rangkuman dari keseluruhannya itu akan membuahkan totalitas makna dalam suatu puisi. Hal ini berbeda dengan sense yang hanya memberikan gambaran secara umum saja kepada pembaca. 6. Tema. Tema adalah ide dasar dari suatu puisi yang menjadi inti dari keseluruhan makna puisi. Tema berbeda dengan pandangan moral meskipun tema itu dapat berupa sesuatu yang memiliki nilai rohania. Hal itu disebut tidak sama dengan pandangan moral maupun amanat. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lombo Bitung dari kelas 12 akuntansi. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama, menentukan suasana puisi. Ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan, baik sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Yang kedua, menentukan tema puisi. Pembaca harus mengamati diksi-diksi
yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya tema cinta. Pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari kata cinta dan konotasinya dan seterusnya. Yang ketiga adalah menentukan makna puisi. Makna atau juga biasa dikenal dengan amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca, akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Inti penjelasan. Intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman imajinatif dan perasaan penulis, kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dengan memiliki hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi, memahami makna ini dan materi yang sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Perkenalkan, nama saya Isari Bulan Isa, kelas 12 akomodasi perhotelan bagian Bunaken. Baiklah, saya akan menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Di sini saya akan menganalisis puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait. Baiklah, saya akan menganalisis Aku Chairil Anwar menjadi salah satu puisi yang paling terkenal. Kutipan liriknya banyak dipakai di reproduksi dalam bentuk mural, kaos maupun desain digital. Puisi Aku karya Chairil Anwar menjadi tonggak bagi bentuk dan semangat puisi angkatan 45. Puisi tersebut kemudian diterbitkan di pemandangan dengan judul Semangat. Penggunaan judul semangat sebagai pengganti judul yang sebenarnya, yaitu Aku diperlukan untuk menghindari sensor dari pemerintah yang waktu diperintah oleh militer Jepang. Diksi puisi Aku karya Chairil Anwar dilihat dari diksi atau pilihan kata yang digunakan oleh Chairil Anwar. Ada beberapa yang bisa dianalisis, antara lain penggunaan rima dan kata kiasan, makna konotasi dalam puisi, juga ciri khas Chairil Anwar. Yang digunakan oleh Chairil Anwar muncul di hampir setiap bait puisi Aku. Hal tampak pada baris-baris berikut. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Dalam bait di atas tampak menjelaskan bahwa ada pengulangan bunyi sengau yang berulang-ulang dalam satu bait. Dengan aliterasi adalah pengulangan bunyi vokal yang terdapat dalam satu kalimat. Dalam puisi Aku Chairil Anwar ini terdapat beberapa aliterasi yang dapat dianalisis. Amanatnya adalah mari terus berjuang meski merasakan sakit, karena di akhir perjuangan pasti akan ada kemenangan. Sekian dari perkara cinta memang tidak akan pernah selesai.
Sepanjang waktu akan selalu ada cerita suka maupun duka yang berkaitan dengan cinta. Pasalnya, setiap individu pasti memiliki kisah dan cerita tentang cinta dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Sungguh luar biasa penampilan teman-teman kalian yang sudah berani mempresentasikan apa yang telah dibuatnya selama belajar dari Roma. Semoga selalu bermanfaat untuk semua orang. Demikian pembelajaran kita dan pendengaran dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Torang semua basudara.